Swastiastu. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Iwayan Surite dan rekan saya dan saya Iketut Agus Wirawan. Kami adalah merupakan calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri 2 Tejakula, Buleleng, Bali. Nah, pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk mewawancarai Bapak Igede Astika SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Tejakula, Buleleng. Dalam hal ini adalah berkaitan tentang pengambilan keputusan yang merupakan penerapan dari paradigma yaitu dilema etika dan bujukan moral. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mencoba memulai dari pertanyaan pertama yang akan dimulai dari Pak Agus Wirawan. Pak Ketut, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya ini. Jadi kami bermaksud untuk melakukan wawancara dalam posisi Bapak selaku pimpinan di sekolah. Nah Pak, di sekolah kan pasti selaku pimpinan itu banyak mengambil keputusan. Ya, salah satu tugas dari pimpinan adalah mengambil keputusan, yang mana kadang di dalam pengambilan keputusan itu kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan gitu. Jadi ada namanya dilema etika gitu, dan ada kadang namanya bujukan moral gitu ya. Nah, saya ingin bertanya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi gitu kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan mana bujukan moral gitu. Ya, terima kasih. Jadi, saya akan mencoba memberikan pertimbangan atau respon berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi bagaimana kami di sini, saya selaku kepala sekolah di sini SMP Negeri 2 Tejakula mengidentifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang mengandung unsur dilema etika. Jadi pertama dalam mengidentifikasi permasalahan itu, jadi saya memahami lebih dulu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Setelah kita memahami, apabila permasalahan itu dihadapkan pada situasi dengan pemilihan beberapa keputusan yang semuanya benar berdasarkan etika moral, itu juga termasuk dilema etika. Namun itu kadang-kadang kami mengalami kesulitan karena memerlukan pertimbangan yang lebih matang dalam pemilahannya. Contohnya dengan dilema etika yang sering yang kita alami di sekolah ini, sepertinya misalnya ada peserta didik kita, siswa kita yang diajak oleh orang tuanya bekerja seperti di desa untuk menopang ekonomi. Ya, sudah pasti anak sering tidak masuk di sekolah ini. Dan saya berpikir pada petik juga sudah tidak sesuai dengan aturan sekolah yang mereka atau anak itu harus setiap hari di sekolah. Sedangkan orang tuanya juga membutuhkan untuk seperti itu. Terima kasih. Jadi seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, itu kasus tentang dilema etika, dua kepentingan yang sama-sama benar kalau kita lihat. Nah, dalam hal ini Bapak, jadi bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan seperti itu. Jadi pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan kasus yang seperti tadi itu. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kasusnya, terus kira-kira bagaimana Bapak melakukan atau mengambil sebuah keputusan, Pak? Terima kasih. Seperti tadi, jadi ada keputusan yang mengatur pemilihan yang semuanya benar-benar menurut etika moral. Jadi pertama kita sampaikan pahami permasalahan itu, kemudian jadi saya bersama dengan guru-guru, utamanya guru BK, dipilih beberapa pilihan keputusan. Dari pilihan keputusan itu nanti
saya sendiri dengan pertimbangan juga guru-guru di sini, namanya guru mereka akan memilih mana pilihan pusat yang terbaik sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan baik atau win-win solution sama-sama bisa menerima. Ya, menarik sekali ya. Jadi Pak sedang menyampaikan bagaimana pengambilan keputusan gitu kan. Nah tadi sepintas saya dengar adanya pertimbangan-pertimbangan gitu ya dan melibatkan beberapa pihak. Nah mungkin Bapak bisa sampaikan lebih detail gitu mungkin langkah-langkah atau prosedurnya kira-kira seperti apa gitu, bagaimana bentuk kolaborasinya, bagaimana bentuk pemilihan pertimbangannya gitu. Kira-kira langkah-langkah yang proseduralnya itu seperti apa kira-kira dalam pengambilan? Ya, terima kasih. Ya, pemilihan keputusan itu, jadi seperti tadi saya sampaikan, kita mengambil pertimbangan-pertimbangan yang lebih bijak. Jadi sebelum keputusan itu ada beberapa keputusan. Jadi saya menghubungi guru BK, guru wali kelas, ya, dan juga jika memungkinkan juga akan dengan pertimbangan dengan orang tua yang bersangkutan, termasuk ya dengan kalau bisa juga dengan komite sekolah ataupun tokoh-tokoh masyarakat, sehingga akan bisa mendapatkan pada pemilihan keputusan-keputusan yang terbaik. Nah, dari keputusan-keputusan itu yang kira-kira mana yang terbaik, yang terbaik, yang bisa terjadi sama-sama menguntungkan, jadi psikologis siswa juga terjaga, juga unsur keadilan ya juga bisa ya kita terjaga juga. Iya. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Nah tadi kan sudah dikemukakan bagaimana langkah-langkah atau prosedur dalam Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama ini berkaitan dengan dilema etika. Nah selanjutnya kira-kira bagaimana cara yang Bapak anggap paling efektif itu Pak dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika seperti tadi berdasarkan prosedur yang sudah Bapak jalankan seperti itu. Kira-kira yang mana dalam proses pengambilan keputusan ini, yang mana langkah atau hal-hal yang Bapak anggap efektif gitu. Langkah yang paling efektif. Nah, jadi dengan tadi saya disampaikan, jadi langkah-langkahnya seperti tadi ya. Jadi agar menghasilkan keputusan yang sama menerima, misalnya permasalahan terhadap siswa itu misalnya, yang paling efektif. Jadi yang pertama saya menghubungi keluarga ataupun orang tua dari siswa yang bersangkutan, ya. Sehingga kami bisa berkoordinasi dengan orang tua, jadi bagaimana sebaiknya sehingga bisa keputusan itu diterima bersama-sama seperti tadi, win-win solution. Ya, menarik sekali ya bahwa ada hal yang dianggap efektif itu. Kalau saya simak, kalau misalnya kasusnya dengan siswa itu ke orang tua banyak komunikasinya itu baik. Nah, oke, saya lanjutkan Pak. Ini kita berbicara terkait kasus-kasus dilema etika. Nah, selain yang Bapak sampaikan tadi, pasti banyak kan begitu Pak ya. Banyak ada kasus-kasus dilema etika begitu, apakah di hubungannya dengan siswa, hubungannya dengan guru, dengan pegawai. Pasti ada kasus-kasus yang mana Bapak dihadapkan pada banyak pilihan yang semuanya itu dirasa benar kan gitu ya. Nah, kira-kira apa tantangan gitu Pak di dalam pengambilan keputusan ketika Bapak dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa kira-kira? Tantangan ketika kami menjumpai mengenai dilema etika sebenarnya. Tantangannya untuk penyelesaian ini kadang-kadang siswa itu kurang terbuka dalam menyampaikan, sehingga kami juga mengalami kesulitan jadi untuk menentukan pilihan-pilihan keputusan yang terbaik. Dan juga kadang-kadang juga ketika kami mau berkoordinasi dengan orang tua siswa, juga kendalanya orang tua juga kurang mau berterus terang atau kerjasama dengan baik, sehingga sana kami juga mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan ataupun keputusan yang terbaik untuk
kebaikan kita bersama. Nah kalau misalnya kasusnya ada dilema hubungannya dengan guru gitu misalnya Pak, apa tantangannya kira-kira? Ada kasus dengan guru gitu misalnya. Kalau berkas kasus dengan guru, misalnya ada guru A, misalnya guru B, ya, berarti jadi pertama, jadi kami dan saya sendiri akan sebenarnya yang mengedukasi, kemudian akan memanggil atau beliau datang jadi untuk dengan saya untuk akhirnya bernegosiasi atau berunding untuk bersama-sama bagaimana sebaiknya yang itu bisa diambil sehingga tadi bisa sama-sama jadi tantangannya komunikasi dengan pihak lain itu perlu gitu ya, dengan apa hati-hati semacam itu ya, dengan betul sama bijak Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi dari jawaban tadi kalau sepenggal yang perhatikan di sana ada komunikasi ya. Jadi ada proses komunikasi yang efektif antara beberapa pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul seperti itu. Oke, nah, baik. Berikutnya Bapak, ini pertanyaannya adalah misalnya Bapak dalam proses penyelesaian kasus dilema etika itu, karena dilema etika itu kan pasti terus-terusan akan terjadi begitu, karena dalam sebuah sistem terutama di sekolah pasti ada kasus seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, ada nggak misalnya Bapak membuat sebuah jadwal tertentu gitu untuk membuat penyelesaian terhadap kasus-kasus dilema etika? Ada nggak jadwalnya seperti itu? Misalnya apa kalau misalnya tidak terjadwal, apa Bapak misalnya menyelesaikan langsung di tempat itu misalnya, atau punya jadwal misalnya kasus ini saya selesaikan beberapa hari lagi itu misalnya, atau misalnya kasus itu langsung Bapak selesaikan ketika Bapak menemui kasus itu gitu. Bagaimana kira-kira? Terima kasih. Jadi berkaitan dengan kasus, jadi sebenarnya sebaiknya lebih baik pencegahan ya, sebelum kasus itu terjadi. Lebih baik pencegahan, lebih baik daripada penindakan atau pemecahan. Ya. Jadi untuk pencegahan atau lebih dini, jadi kami, saya sendiri sering sekali memberikan arahan-arahan kepada siswa. Jadi sebelum pelajaran dimulai, siswa diberikan jangan bahwa yang ini baik, yang ini tidak baik, yang ini harus dilakukan, yang ini tidak bisa dilakukan karena itu melanggar norma etika. Termasuk juga kepada guru-guru kami, jadi tetap kami memberikan arahan-arahan tentang dalam rapat-rapat rutin ya, berkaitan dengan etika moral yang baik, dan kami amati bahwa di sekolah kami secara umum ya, tidak terlalu banyak ada katakanlah dilema etika atau pelanggaran baik oleh siswa maupun guru. Namun kami tetap berusaha untuk mengantisipasi, dan jika sudah terjadi untuk selalu berusaha memecahkannya dengan pertimbangan yang baik. Nah, ketika itu kasus sudah terjadi, ya kami tidak tangani ya secepatnya secara langsung. Jadi secara terjadwal kami tidak ada begitu. Ketika ada permasalahan bersama pencegahan berusaha, ketika punya permasalahan ada, kami tangan langsung segera mungkin. Terima kasih Pak. Jadi kalau yang simak ini berarti penyelesaian itu jadi tergantung dari kasusnya ya, betul. Jadi tergantung dari kasusnya ya, situasional. Jadi kadang bisa langsung diselesaikan di tempat itu seperti kasus yang tadi mungkin Pak. Jadi ada murid yang seperti Pak sampaikan tadi, itu adalah murid yang tidak masuk karena diajak oleh orang tuanya bekerja. Berarti Bapak panggil ke orang tuanya, kemudian Bapak sampaikan bagaimana nanti adanya aturan sekolah, kemudian hak anak belajar seperti ini ya. Iya, hak belajar anak. Baik.
Berarti prosedurnya sudah dilalui ya Pak ya. Jadi bentuk prosedurnya adalah proses pemanggilan terlebih dahulu, diskusi, langkah-langkahnya ya. langkah-langkahnya gitu. Jadi sudah dilalui dengan Jadi melalui koordinasi atau komunikasi yang baik ya. Oke, baik. Saya lanjutkan Pak ya. Nah, di dalam Bapak selaku pimpinan gitu dalam mengambil keputusan, utamanya kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu, kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor gitu Pak yang membantu atau mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Ada support sistemnya gitu Pak? Tidak ada yang mendukung atau mendorong, apakah itu seseorang ataupun faktor-faktor gitu yang mempermudah Bapak? Betul sekali ya. Jadi setiap apapun yang kita permasalahan yang ada untuk bisa itu masalah itu pecahkan dengan baik, itu saya sendiri sangat memerlukan bantuan dari seseorang, misalnya di sini dari guru, dari wali kelas, dari utamanya guru BK, dan jika perlu kami akan dengan tokoh masyarakat dan komite termasuk dengan orang tua siswa, artinya berkolaborasi kami menyelesaikan sehingga akan bisa menghasilkan keputusan yang baik. Ya, berarti faktor-faktor atau yang paling penting di sini kalau menurut saya itu adalah kolaborasi dengan berbagai pihak gitu Pak ya, Betul. yang terkait dengan kasus dilema etika itu gitu. Apakah itu komite, apakah itu guru-guru gitu ya. Jadi komunikasi dan kolaborasi serta koordinasi gitu yang paling penting Pak ya. Oke, dari yang disampaikan tadi, jadi sangat tertarik sekali dengan kata kolaborasi ya yang disampaikan. Jadi setiap permasalahan yang dihadapi itu selalu diselesaikan dengan cara berkolaborasi dan berkomunikasi. Oke, jadi seperti itu. Nah, lanjut untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi berkaitan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang kasus dilema etika, ya, kira-kira pembelajaran apa yang mungkin Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan dilema etika ini, Pak? Ya, terima kasih. Pelajaran atau yang kita dapat ambil dari pengambilan keputusan terhadap dilema etika ini, kita mestinya pertama memahami permasalahan dengan baik, dan kemudian dalam memberikan keputusan itu secara bijak, secara cermat, untuk bisa menghasilkan keputusan yang terbaik, tentunya dengan didasari yang tadi dari langkah-langkahnya dan komunikasi dan berkolaborasi. Baik, terima kasih. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Jadi berkaitan dengan yang pertama kita analisis dulu, Pak. Jadi analisis dulu kasusnya, bukan langsung untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi dianalisis dulu, baru langkahnya dilakukan, kemudian ada kolaborasi. Jadi sangat menarik sekali bagaimana Bapak bisa mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan dilema etika ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dari pertanyaan yang kita sampaikan mungkin sudah cukup debat. Jadi sudah digali bagaimana kemampuan Bapak dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan dilema etika ini, karena dilema etika itu memang sebuah keputusan. Jadi sebuah kasus yang kita dimana menuntut kita untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat-sangat matang. Kenapa begitu? Karena di kasus ini keduanya sama-sama benar seperti itu. Baik sekali apa yang dilakukan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi nanti kami berdua dan teman-teman yang lain dalam proses pengambilan keputusan. Baik, demikian tadi dialog kami dengan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tejakula berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan kasus dilema etika. Baik, sebelum kami akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas semangatnya.
mendampingi kami terutama dalam proses pendidikan guru penggerak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Salam guru penggerak. Ya, Bapak Ibu guru penggerak dimanapun berada, jadi pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya Dikutu Terus Wirawan dan rekan saya Wayan Suhinde. Nah, kami adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara ya, kepada salah satu kepala sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Inengan Serakan selaku Kepala SMP Negeri 6 Tejagula yang beralamat di Desa Des, Kecamatan Tejagula, Kabupaten Buleleng. Nah, dalam wawancara kali ini kami akan melakukan diskusi, sharing, dan mewawancarai masyarakat selaku kepala sekolah terkait kegiatan-kegiatan dan juga tindakan-tindakan dalam upaya pengambilan keputusan, karena beliau selaku pimpinan pasti banyak melakukan pengambilan keputusan yang mana di dalam pengambilan keputusan tersebut ada dilema etika maupun rujukan moral di sana. Nah, untuk efisiensi waktu kami akan mulai melakukan wawancara dengan Pak masyarakat. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Pak Wayan. Pak Wayan, silakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pandangan, jadi seperti ini dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dalam proses pengambilan keputusan sudah pasti ada dua paradigma yang terjadi. Yang pertama itu bisa bujukan orang, kemudian yang kedua bisa juga dilema etika. Dalam proses ini dilema etika itu sebenarnya adalah fenomena atau permasalahan di mana terjadi dua kasus yang benar versus benar. Nah, itu yang dimaksud dengan dilema etika. Kemudian yang kedua ada bujukan moral. Nah, bujukan moral ini adalah merupakan sebuah kasus di mana benar melawan salah. Nah, karena benar melawan salah, otomatis keputusan yang diambil sudah pasti keputusan yang benar seperti itu. Nah, itu mungkin lebih gampang untuk mengambil sebuah keputusan. Namun di kasus yang pertama, yaitu kasus dilema etika, di sini ada kasus benar melawan benar. Jadi benar versus benar. Nah, dalam hal ini baru Bapak di situ akan dalam kasus yang dilema etika ini baru memerlukan mungkin langkah-langkah khusus untuk proses penyelesaiannya. Nah, pertanyaan dia yang pertama ini Bapak, selama ini, jadi selama proses Bapak menjadi kepala sekolah, nah bagaimana Bapak mengidentifikasi, jadi mengelompokkan mana kasus-kasus yang termasuk dilema etika maupun kasus-kasus yang termasuk dalam rujukan moral gitu Pak. Oke. Terima kasih. Waktu yang diberikan kepada kami selaku kepala SMP Negeri Tejagula terkait dengan tadi kasus etika, Dilema etika dan juga rujukan moral. Moral ya. Untuk etika, saya yakin bahwa semua sekolah pasti melalui itu. Nah, urusan dasarnya ada yang kecil, ada yang besar. Di dalam mengambil suatu langkah dengan ini, kita selalu bertemu dengan stakeholder sekolah. Kalau memang perlu mengundang perwakilan, jika kalau sudah dalam begitu mendapatkan atau memutuskan sesuatu, kita sudah bersama-sama. Itulah kita. Contoh, anak-anak yang malas belajar, malas sekolah, ini kita tahu kan. Lanjutkan dia ke sekolah belajar, kasih penjelasan kenapa anak-anak kok
sekolah. Itu sebabnya. Jadi kalau orang tua bilang dia bangun kesiangan, kita ajar dulu supaya tidak bangun kesiangan. Kalau itu sudah dilakukan di rumah, kita juga tetap begitu. Nah, sekarang kembali kepada orang tua. Bagaimana kesimpulan orang tua? Jika kita menetapkan suatu kasus, bahwa kasus ini memang dari karakter anak. Ada karakter anak yang bisa kita rubah, kita Tapi ya, kemudian kalau ini memang mahal, juga kalau mahal, ini ada aturan dari sidang, ada aturan yang juga hati, misalkan jangan sampai kita melawan aturan tersebut. Harus sampai ya, di dalam penggunaan BOS itu harus dibedakan dulu ke buku paket siswa. Kita tahu itu, anak-anak sekarang per siswa dapat satu buku mapel per mapel itu semua dapat sesuai dengan pemerintah. Dan kita kalau pemerintah mengajukan harus belajar disiplin, ya itu disiplin, usaha disiplin. Selama mereka itu memang tidak ada disiplin. Kalau tidak disiplin, kita cari yang lain. Kecuali kalau kita seperti namanya rapat harus kan konsumsi, katakan. Nah, di sini di sekitar saya ini kan belum ada yang disiplin konsumsinya. Yang penting sesuai dengan aturan, rekan itu harus punya NPWP, punya apa namanya cap, stempel, itu udah kalau bisa dengan silnya. Jangan seperti itu. Jadi menarik sekali Pak ya. Jadi kalau kami tangkap mengidentifikasinya itu khususnya yang dilema etika, jika ada apa namanya katakanlah perbedaan yang sama-sama benar sehingga dilematis gitu ya, kalau menunjukkan moral jelas yang menjadi patokannya itu adalah aturan gitu ya. Jadi jelas sekali tentang merahnya seperti itu. Nah Pak, saya ingin bertanya terkait tadi Bapak mengidentifikasi kasus dilema etika gitu. Nah kira-kira bagaimana Bapak di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, utamanya terkait kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar Pak. Bagaimana proses yang Bapak lakukan untuk memutuskan itu, kira-kira pilihan satu apa pilihan dua? Padahal dua itu benar ya Pak. Gimana ya? Terima kasih terkait dengan dilema juga etika ya. Sama-sama kuat. Nah, di sini kan acuannya juga kan di masyarakat itu benar. Di kita juga benar. Nanti ya, kalau benar. Nah, salah satu contoh namanya ada anak-anak yang rokok. Ini kan di masyarakat kita nggak bisa kita cut, karena lingkungan itu memang ada yang merokok. Tapi di sekolah aturannya tidak boleh merokok. Kita tekan kepada anak itu, ini di sekolah, anak-anak harus mematuhi aturan sekolah. Kan di masyarakat. Jadi itu. Jadi itu aja kita memberikan. Nah, atau karena sampai saat ini anak-anak tidak ada yang di sekolah. Kalau di luar sekolah itu lain urusan. Nah, itu di masyarakat juga benar itu. Terus kata lagi penggunaan minuman keras di sekolah jangan, karena itu di sekolah ada aturan. Di sekolah tidak boleh rokok, tidak boleh minuman keras itu ya. Itu kalau anak-anak mau sekolah tinggalkan itu. Kalau bisa jangan sampai dibawa ke rumah. Kalau umpamanya di sekolah tidak boleh merokok, kalau bisa di rumah pun tidak boleh merokok. Karena itu alat pemborosan. Ya. Di sekolah tidak boleh minum minuman keras, di rumah pun kalau bisa jangan minum minuman keras. Kan gitu. Ini manfaatnya asal dari segi manfaat dulu. Walaupun benar di masyarakat, manfaatnya apa? Kalau merokok apa sih manfaatnya? Kalau minum minuman keras apa manfaatnya? Kan gitu ya. Apalagi di dalam hal ada ekonomi sekarang, ya kita masih perlu apa namanya kebutuhan kita. Jelas makanan yang bergizi bagi kita supaya kita sehat. Jadi ya itu yang kita makan dulu. Kalau anak sekolah
Tapi orang tua menyediakan apa? Kuota untuk belajar daring. Jadi dia itu diutamakan. Kalau minuman itu enggak, kalau jauh sekali harus kita buang itu. Jadi itulah kita mengedukasi anak-anak dan yang sampaikan dengan anak sendiri. Karena kita langsung kalau dia sekolah langsung dari balik lagi merokok. Karena ada kasus di luar sekolah ada yang orang merokok sih dan ada lah di sekolah yang merokok, yang berat, aman lah, aman. Ini dan itu momen lagi ada lalu lintas. Ini kan kita sudah tekan kepada anak-anak. Kalau anak-anak belum wajib menggunakan membawa motor ke sekolah, lagi jalan-jalan. Tapi kalau anak-anak mau memaksakan diri, karena alasannya adalah kalau tidak bawa motor tidak mau sekolah, dia lalu lintas dari pihak polsek mengatakan harus motornya lengkap, harus pakai helm, jangan nodong, anaknya di jalan. Hanya itu. Kalau itu dilaksanakan, kami tidak ada masalah. Oke, Bapak, jadi menarik sekali apa yang sudah disampaikan tadi, jadi berkaitan dengan dilema etika, jadi kasus-kasus yang memang benar, jadi benar sesuai dengan aturan sekolah, melawan benar juga menurut masyarakat seperti ini, jadi benar juga menurut masyarakat. Dan disinilah mungkin perlu apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi perlu adanya kerjasama atau kolaborasi antara guru, stakeholder sekolah dengan juga masyarakat. Jadi perlu sekali ada koordinasi dan kerjasama seperti itu. Nah, lanjut Pak Diki untuk pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk menangani, jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dilema etikanya, jadi benar vs benar itu kira-kira nanti langkah atau prosedur-prosedur yang Bapak biasa lakukan selama ini untuk mengatasi terutama masalah yang benar melawan benar seperti ini. Kami kan sudah sejak awal tahun belajaran isu suatu bahasa supaya ada batasan-batasan yang harus dipatuhi anak-anak dan disosialisasikan pada anak-anak. Orang tua juga, maka di awal tahun belajaran pasti kita mengundang orang tua siswa, terutama siswa baru. Kita sosialisasikan tentang satu kalau di sekolah, tentang cara kenaikan, cara lulusan itu supaya ada pegangan bagi orang tua dan pegangan bagi anak-anak. Itu yang kan orang tua kan sekarang bilang yang penting sekarang sekolah naik lulus yang gitu ya. Nah, itu standarnya. Kalau sekolah saja tidak menemukan tugas kan kita kurang nilainya. Enggak, tidak naik kan. Menyambung apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak, misalnya kan dalam proses di kasus ya, kan Bapak sudah sampaikan tadi bagaimana Bapak menyampaikan aturan sekolah, mensosialisasikan dengan masyarakat bahwa di sekolah itu harus ada aturan yang dituruti oleh anak itu sendiri dalam proses dia bersekolah. Nah, pasti pernah Bapak mengalami sebuah kasus misalnya seperti ini. Bapak sudah sampaikan bahwa dalam belajar itu anak itu misalnya sudah minimal kehadirannya, kalau di aturan sekolah kan minimal kehadirannya adalah 90%, nah seperti itu. Terus di satu sisi ada seorang anak yang dia tidak masuk-masuk, Pak. Tidak masuk-masuk dengan alasan dia membantu orang tuanya. Dengan membantu orang tuanya. Nah, kira-kira nih Bapak ini dalam menyelesaikan kasus yang seperti ini kan ini adalah sebuah kasus dilema etika kalau yang lihat, karena pertama aturan sekolahnya benar, yang kedua dia juga benar membantu orang tuanya seperti itu. Nah, kalau yang tanya misalnya dalam kasus seperti ini pernah nggak Bapak menghadapi? Kalau pernah, bagaimana Bapak menghadapi atau menyelesaikan kasus yang seperti ini? Terima kasih. Jadi sekarang ini ada yang itu, orang-orangnya tidak masak
di sini. Tapi dia bukan ikut kerja pasar, bukan. Anak itu malas, tidak mau hadir ke sekolah. Dan kita ini kan laporannya sakit, itu sakit, berkali-kali sakit. Kita kontak dengan orang tua, karena kita simpan orang tua. Sudah sekian kali anak bapak tidak sekolah dan bilang sakit. Tapi kalau tidak amati observasi di masyarakat, sorenya pemain bola, ini kan juga benar di masyarakat pemain bola olahraga, ya hobi kan. Kita ambil orang tua, kemudian lah anak itu sudah orang tua ada cara bahwa ada aturan di sekolah yang terkait dengan kenaikan dan kelulusan. Artinya apa? Kalau bilang harus ada surat keterangan. Kalau satu kali saja sakit, hari kedua sudah surat keterangan. Baik, dari tinggal sekolah bisa menerima bahwa anak itu sakit. Tapi kalau tidak ada surat keterangan dokter, sakit kan hari kedua kenapa ya? Inilah karena ada seperti ini, maka orang tua dihadirkan bersamaan. Jangan sampai orang tua bilang anaknya sekolah, padahal anaknya tidak sekolah kan dia supaya nyambung ini. Kan orang tua juga memiliki kewajiban untuk anaknya supaya anaknya mau sekolah. Itu atau sebab dari mereka bahwa kehamilan normal sebulan untuk kalau sakit diberikan air dari hidung aja. Memang anak sekolah dokter yang menekan itu sakit dan kami dari sekolah kalau yang sakit pasti bapak guru suruh membawakan juga ke sana rumahnya. Ya, ada anak kita yang ini sakit ya, dan dia sudah menyampaikan ke dokter psikiater, kita kasih nomor dokternya itu, dan dia bilang memang karena masih masa pertumbuhan Pak, anak ini tolong berikanlah dia, ya, mau belajar di rumah. Yang penting dia di sekolah kita berinteraksi dengan apa? Jadi dia belajar di rumah. Dan kalau ada tugas dari guru, ya bawakan oleh guru BK. Kita berhasil dengan guru BK. Guru BK nya mana misalnya? Jadi bawa ke rumahnya, yang bawa ke sekolah, bawa ke sekolah ada gitu. Jadi tidak ada masalah. Menarik sekali Pak terkait di kondisi siswa Pak ya. Dilema yang terjadi gitu. Dan dalam selaku pimpinan gitu ya, di dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan. Ya, pada tadi kasus dilema etika yang mana kita tahu dua pilihan sebenarnya kepala sekolah kan harus bisa mengambil keputusan walaupun di antara dua pilihan itu sudah benar kan supaya. Nah kira-kira selama Bapak mengambil keputusan khususnya terkait dilema etika, apa kira-kira tantangan yang Bapak hadapi di dalam mengambil keputusan itu? Tantangannya bisa dari diri sendiri atau lain, apa kira-kira tantangan? Yang yang berat sekali ini kan kalau kita menerima siswa mutasi, ini tantangan. Karena kita harus dari kebijakan atas wajib belajar. Ya. Karena anak SMP itu harus minimal pendidikannya SMP, gitu ya. Ini yang mutasi ini. Kita sudah punya anak yang sedikit nakal, sedikit malas. Sekarang ada lagi anak mutasi yang notabene di luar asal di sekolah asalnya dia juga malas, nakal gitu. Yang mau kita terima. Ini kan jelas dari guru-guru menolak kan? Dan menerima karena kita sudah rubah. Kenapa kita malah rubah? Iya betul. Itu. Ini sudah sangat dilema ini Nah, sudah. tapi kita karena tetap pada aturan pemerintah bahwa anak itu harus tamat, ya tamat SMP. Ya, asal dia mau hadir sesuai dengan aturan sekolah, di sekolah mau bertugas dengan baik,
ulangan semua biar diikuti dan biar Berarti kalau saya contohnya seperti itu, Pak, keputusan Bapak adalah menerima siswa. menerima. Nah, kalau saya amati tadi kan ada tantangannya itu dari gurunya ya. Ya. Nah, bagaimana Bapak katakanlah meredam gitu ya tantangannya itu kan dari gurunya, oh kok boleh diterima sama beban pasal pimpinan di mana nih? Ya, ini kan ini kan tapi kita kan selalu berdoa pada yang di atas, mudah-mudahan anak yang mudah dari luar ini ke sini ya, setelah diberikan platform sekolah ini sama. Kalau program sekolah itu di mana-mana sama. SMP di Indonesia Jakura sama programnya SMP di luar itu sama, itu satu juga sama. Tapi beda dengan SMP terbuka. Kan kelasnya itu tanya dia kondisi yang mudah semua sama. Tujuannya adalah untuk menjadikan anak kita kalau sudah keluar dari sekolah itu jadi anak yang baik, yang disiplin dan sebagainya. Kan itu ya tujuannya. Berarti kalau saya tangkap memberikan pemahaman gitu ya kepada gurunya bahwa oh si anak ini yang semangat untuk belajar. Mari kita ini sama-sama gitu ya. Ini pendampingan ya. Jadi semakin menarik ini diskusi kita tadi berkaitan dengan kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi, terutama berkenaan dengan dilema etika yang sudah disampaikan tadi. Itu memang langkah yang Bapak lakukan kalau yang simak dari diskusi tadi itu adalah koordinasi, jadi ada koordinasi, ada kerjasama, kolaborasi dengan seluruh warga sekolah sehingga Bapak dalam mengambil keputusan itu tidak sendiri gitu, jadi ada proses diskusi sebelumnya. Oke. Nah, lanjut untuk pertanyaan berikutnya Pak Niki, apakah dalam proses pengambilan keputusan atau menyelesaikan kasus yang terutama dilema etika ini Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu, atau misalnya penyelesaiannya itu terjadi langsung, jadi menyelesaikan di tempat itu, atau misalnya Bapak rembuk dulu untuk menyelesaikan kasus itu baru Bapak berikan sebuah keputusan. Ya, terima kasih. Lalu masalah jadwal itu kan utilitas ini ya. Itu ada masalah, kalau kecil masalahnya langsung dibahas itu. Kalau masalahnya perlu melibatkan dominasi OSIS, BPK, kita perlu waktu. Dari jadwal Dan dulu juga bahwa juga nanti menurut total surat. Kalau yang dengan namanya anak apa namanya ya misalnya main mudah keringan itu dari temannya itu bisa kita langsung rapi, jangan lagi mulai seperti itu karena itu bukan yang lain. Kalau sudah perkelahian kita jangan Berarti tergantung dari kasusnya, jadi benar atau tidak kasusnya. Oke, yang menarik sekali Pak. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu, khususnya dilema etika ini, ada nggak kira-kira orang yang membantu atau orang yang mendukung atau ada faktor apa gitu yang mendukung Bapak atau mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan? Apa orang atau sistem atau apa gitu yang membantu atau mempermudah Bapak mengambil keputusan? Di dalam hal ini kami tidak mengambil keputusan sendiri, selalu kita koordinasi dengan sekolah. Jadi kalau memang nanti harus kita apa namanya akan ambil ya, selalu membantu dengan sekolah. Nah, pihak guru, sama dengan siswa, dan ini kan siswa kecil, sama guru mereka. Tapi kan untuk sambil Stakeholder sekolah kan salah satunya. hanya kalau benar sekali buntu di sana, ada Selalu ada banyak berarti yang membantu gitu Pak ya. Yang penting kemarin Pak, ada kasus yang sempat masuk ke dia dari dulu ini, video itu yang tahun lalu, Pak, jam karena ini kejadiannya di luar sekolah, bukan sekolah. Tapi di video itu ada anak yang berpakaian sekolah, kan kita berat nih bagaimana caranya. Cuma awalnya kita mengambil orang yang
terlibat dalam video itu kajian lah. Kadang-kadang kan sekarang kan rekayasa. Ya. Di dalam bimbingannya kan bisa rekayasa. Itu dia. Itu kan dia melakukan betul, karena ini kasusnya cukup kenapa lagi dari media sosial. Akhirnya saya mengambil keputusan sendiri koordinasi dengan pihak polsek. Tidak luar sekolah ya. Cukup. Sehingga itu juga apa yang dilakukan bapak sudah benar. Nah, ini belum viral ini, belum viral sudah ada yang viral. Kalau ini sudah viral, apa yang salah? Bapak menyembunyikan masalah. Nah, ya itu saya laporkan ke polsek memberikan sudah menghubungi Pak Mas dan masuk ke desa di kontak langsung Pak Mungkin sudah kontak. Nah, asas dari pihak Diperkal disuruh menaikkan ke Polres. Ya, ini sudah di luar ranah kita. Jadi kasus pendidikan moral Ya. Cukup. Ini ada bagaimana dengan terkait Jadi menarik sekali, sudah beberapa kasus sudah Bapak bagi, jadi sudah Bapak diskusikan, pertama berkaitan dengan dilema etika dan junjungan moral, kalau tidak salah yang terakhir itu yang sudah disampaikan. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika ini, Pak, berkaitan dengan nilai yang sama-sama benar seperti itu, Pak. Kira-kira apa sih sebuah pembelajaran, Pak? Kira-kira yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan tersebut gitu. terima kasih lagi ini pelajaran yang saya dapatkannya dari keputusan yang kita ambil secara bersama-sama. Itu kita ringan dengan beban. Jadi saya mengambil keputusan sudah akhir musyawarah dengan teman-teman guru dan orang tua siswa. Akhirnya kita plong, tidak ada beban, tidak ada yang menghantui diri kita untuk belajar bagi kita. Ya, nyaman kita. Kalau ini kita ambil sendiri, urusannya ambil sendiri, bisa saja kita bertanya, bagaimana ibu menerima atau tidak? Bagaimana orang tua, anak tidak kan dia. Kalau sudah kita secara bersama-sama kita dulu, baru kita lakukan, nah, dan kita, bagi saya sendiri pribadi tidak ada masalah, nyaman gitu. Tidurnya tenang, ya, mau melangkah tenang. Jadi keputusan yang dibuat memang memuaskan semua pihak. Ya. Memuaskan semua pihak. Jadi ya, menarik sekali Pak. Jadi saya minta waktu ya. Jadi kami rasa cukup untuk pertanyaannya. Ya rekan-rekan sekalian, berikutnya tadi wawancara kami dengan salah satu kepala sekolah di Jogja, tepatnya dari SMP 6 Jogja, yang mana di dalam wawancara tadi banyak diungkap begitu terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah dan bagaimana Pak masyarakat selaku kepala sekolah mengambil keputusan gitu. Sudah disampaikan dengan melibatkan berbagai pihak, kemudian kolaborasi sehingga pada akhirnya didapatkan sebuah keputusan yang kira-kira itulah keputusan yang terbaik dari sekian keputusan yang sudah baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kami rasa sekian yang ingin kami sampaikan gitu. Jadi mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan di dalam kami melakukan wawancara dan kami pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Mengat telah berkenan menjadi narasumber kami untuk sama-sama belajar begitu. Jadi kami calon pemuda belajar bagaimana mengambil sebuah keputusan, yaitu kita belajar langsung dari praktisi-praktisinya, utamanya inilah kepala sekolah. Ya, jadi sekian wawancara kami dengan Pak Nasrakan, kami akhiri dengan para peserta. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Oke.